saya Nurhalid Rizky Fatih dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ya mengenai modul manufaktur gitu. Untuk pertemuan ya, atau video sebelumnya kita sudah membahas mengenai BOM ya, Bill of Material, operations-nya dan juga work centers-nya ya. Sekarang kita akan bahas mengenai warehouses atau di mana inventory ini disimpan di proses manufaktur ini gitu. Oke. Kita akan langsung bentar akan saya jelaskan dulu warehouse-nya. Jadi kita akan punya 3 warehouse, yaitu warehouse incoming, kita namakan kita kodekan WHRM, kemudian warehouse WIP atau WHWIP atau WP ya, dan juga warehouse finished goods atau WHFG. Nah, ini akan beda-beda settingnya, nanti akan kita lihat dan apa perbedaannya gitu ya antar warehouse-nya. Dan di bawah ini kalau kita lihat diagram adalah locations ya. Di sini kita punya frame, body, cabin, spare part, ATK, general, dan juga jasa gitu ya, locations dalam warehouse itu gitu. Untuk WC-nya sendiri, untuk warehouse WP itu akan punya 3 location, yaitu work center 1, work center 2, juga work center 3 gitu ya. Dan untuk warehouse untuk finished good-nya akan hanya ada 1 ya gitu, untuk ya stok saja, itu mainan mobil tipe tinggi gitu. Oke, kita akan langsung ke settingnya ya. Oke, sebelumnya teman-teman pastikan dulu masuk ke inventory dan kemudian configure dulu di setting, klik storage locations dan juga multi step routes di sini. Nanti multi step route akan di video selanjutnya ya, akan kita bahas mengenai route. Untuk ini adalah storage locations-nya terlebih dahulu. Oke, ketika itu sudah di checklist, maka kita bisa configure warehouse-nya pertama kali. Oke, untuk warehouse-nya seperti data kita akan membuat 3, yaitu warehouse incoming di sini ya. Nah, warehouse incoming dengan short name-nya WHRM gitu ya, sesuai dengan data. Nah, akan ada konfigurasi lanjutan, yaitu di shipments dan juga di supply. Untuk shipments di sini incoming shipments adalah ketika barang masuk, apa yang harus dilakukan oleh warehouse tersebut gitu ya. Akan ada 3, yaitu receive goods directly, receive goods in input and in stock, receive goods in input, dan quality and in stock. Nah, ini nanti akan berpengaruh ke bagaimana fasenya atau bagaimana penerimaannya gitu ya. Ketika misalnya receive goods directly berarti hanya akan sampai ya sudah ke stok. Tapi kalau untuk input ya nanti akan masuk input dulu baru kemudian akan masuk stok. Dan untuk yang 3 step, yaitu input dulu, ada quality check, dan akan stok. Untuk outgoing shipment sama kurang lebih, tapi bentuk adalah keluar, yaitu deliver goods directly, send goods in output and then deliver, atau pack goods, send goods and in output and then deliver gitu ya. Dan untuk resupply-nya ini akan ada pilihan antara manufacture to resupply atau buy to resupply. Nah, atau bisa dua-duanya gitu ya. Tapi untuk warehouse incoming kita, karena seluruh barang atau komponennya adalah pembelian ya, jadi kita harus outsource, maka kita buy to resupply gitu ya. Dan ini resupply-nya bukan dari warehouse lain ya, tapi dari perusahaan lain gitu ya. Dan untuk incoming kan kita pilih receive goods in input and then stock, kemudian outgoing-nya akan kita pilih deliver goods directly, karena akan langsung ke warehouse selanjutnya, yaitu warehouse untuk WP atau warehouse WIP gitu. Nah, untuk warehouse WP kita akan incoming shipment-nya akan kita receive goods directly ya, langsung saja, dan deliver juga directly nanti akan ke warehouse finished good gitu ya. Nanti akan resupply-nya dari warehouse incoming gitu. Di sini kita checklist dulu, jangan lupa. Untuk resupply akan kita manufaktur, karena di sini prosesnya adalah kita akan mulai proses manufaktur pada WP ini gitu ya, pada work center ini gitu. Karena di sini ada 3 work center, maka kita akan manufaktur dan bukan ada buy to resupply. Nah, untuk manufaktur sendiri kita akan ada 3 step, yaitu pick komponennya, ambil komponennya berarti ya, kemudian manufaktur, lalu simpan dulu produknya di inventory warehouse tersebut gitu. Dan untuk resupply-nya akan dari warehouse incoming. Oke, untuk selanjutnya warehouse selanjutnya adalah warehouse untuk warehouse selanjutnya adalah warehouse untuk finished good. Di sini warehouse finished good berarti sudah selesai gitu ya. Incoming shipment-nya kita akan directly, outgoing-nya juga akan directly, dan resupply-nya adalah manufaktur to resupply, karena ini menggabungkan dari dua center gitu ya, manufaktur to resupply. Nah, untuk manufakturnya adalah kita pick komponen, manufaktur, dan store produknya gitu ya, store produk dalam warehouse-nya untuk nanti dijual gitu ya. Dan resupply-nya kita akan select warehouse WP atau warehouse WP yang dimana terdapat 3 work center tersebut. Oke, untuk locations-nya sesuai dengan datanya, kita coba group by dulu ya, dengan lebih mudah dengan warehouse gitu ya. Kita akan dapat melihat di sini ada 3 warehouse ya, warehouse incoming, WP, dan juga finished good gitu ya. Untuk warehouse incoming akan kita buat sesuai dengan
seperti ini ya, ada frame, body, cabin, spare part, ATK general, dan juga jasa gitu ya. Mungkin akan kita isi banyaknya adalah stok kayak body, cabin, frame ya, dan juga spare part dan lain-lain lah, itu akan kita isi di sana gitu. Nah, untuk location ini sendiri kita pilih satu saja, misalnya untuk kita frame gitu ya, kita cek frame. Nah, di sini bisa dicek bahwa ada parent location gitu ya. Nah, parent locationnya di sini kita akan cek dari stok ya, karena nanti kan barang akan masuk melalui stok dulu, kemudian nanti akan masuk ke locationnya, dipilah ke frame gitu ya, seperti itu. Nah, untuk yang lainnya mungkin kita cek di general, oke, dia spare part seperti itu gitu ya. Sama parent location semua dari stok akan dipilah gitu ya, kurang lebih seperti itu sistemnya. Oke, akan melihat untuk warehouse kedua. Di sini kita WP ya, WP kita akan punya paling minimal 3 ya. Kita punya untuk setiap work center ada satu ya. Jadi kita punya work center 1, work center 2, dan work center 3 gitu di sini. Oke, sebentar kita cek. Oke, untuk warehouse finish good kita punya satu saja ya, stok saja gitu ya, untuk menaruh hasil jadi dari warehouse atau work center sebelumnya, seperti itu. Ya, seperti itu untuk locationsnya. Nah, warehouse dan locations ini akan kita gunakan nanti pada saat routing yang akan kita bahas pada video berikutnya.